Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala sempurna segala kebaikan. Alhamdulillah, kita memperbanyak kalimat tahmid atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya diizinkannya kita masuk ke malam 23 Ramadan, yang kita berdoa mengharap dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala atas amalan-amalan yang sudah kita tegakkan, dari puasa wajib, dari salat wajib, dari salat-salat sunnah, dan segala bentuk ketaatan yang kita lakukan pada awal Ramadan sampai malam ke-23 Ramadan ini, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon akan semua aktivitas amalia Ramadan yang kita sudah tegakkan, semua dipahalai dengan pahala yang berlipat ganda, yang kelak memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya ketaatan-ketaatan yang kita di luar bulan Ramadan, terlebih lagi dalam bulan Ramadan, akan melahirkan energi-energi positif dalam diri kita. Ketaatan yang kita ikhlaskan, peruntukkan, semata-mata kita tegakkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, akan berbuah sifat-sifat yang baik kepada pelakunya. Sejatinya seperti itu. Orang yang ikhlas dalam melakukan ketaatan, salat, puasa, membaca Al-Quran, yang sebelumnya dia tidak merasakan sebuah sifat yang baik, tiba-tiba setelah dia rutin melakukan amalan tersebut, dia merasakan sebuah sifat yang positif pada dirinya. Dan di antara sifat positif yang muncul dalam diri seorang hamba tak kala dia merutinkan ketaatan kepada Allah adalah sifat qanaah. Sifat qanaah. Para jamaah sudah sering dengar qanaah. Qanaah secara bahasa artinya radiyah, yaitu ridha. Kalau secara istilah, al-qanaah hiya ridha bima a'tallahu bihi. Seseorang yang ridha, merasa cukup akan apa yang Allah berikan berupa nikmat-nikmat dunia kepadanya. Jadi ada perasaan cukup, tidak merasa kurang. Dan tentu kalau kita mau sepakat bahwa nikmat yang Allah titipkan kepada kita saat ini tidak ada yang kurang, bahkan lebih. Bukan begitu para jamaah? Nikmat yang Allah titipkan kepada kita sangat banyak. Saking banyaknya kita tidak sanggup menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Wahai manusia sekalian, sekiranya kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang aku berikan kepada kalian, sungguh kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Penjelasan makna qanaah yang lain biar mudah kita pahami. Hiya al-qanaatu hiya ridha syakhsun bima a'tahu Allah
ta'ala wa adam ihtimam bima 'indan nasi mimma yazidu anhu, yaitu perasaan ridha, merasa cukup akan apa yang Allah titipkan kepada kita. Kita merasa cukup. Nikmat dunia yang ada pada kita itu kita rasakan cukup, dan tidak memperhatikan nikmat-nikmat yang ada pada orang lain, yang dimana Allah lebihkan nikmat kepada orang yang lain. Kalau bahasa sederhananya, meskipun rumput tetangga lebih subur, lebih panjang-panjang, lebih lebat, tetap kita mensyukur nikmat rumput yang ada di halaman rumah kita, meskipun mungkin tidak sesubur-subur amat seperti suburnya rumput tetangga kita. Dalam aktivitas buka puasa kita dilatih sifat qanaah, betul tidak? Kadang kita itu makan atau menjelang buka puasa, di sana ada kue-kue yang enak-enak. Justru yang ada di depan kita hanya apa para jamaah? Ya, tanpa memandang enteng jenis-jenis kue, di depan kita hanya ada lapis misalnya. Padahal kita sukanya tuh bawang, jalang kote, yang ada lombok-lomboknya lah, kalau orang Makassar begitu. Ya. Dan jangan salah, memang gorengan favorit ketika buka puasa. Syekh Sudais, imam besar di Masjidil Haram, ketika diwawancarai buka puasa, menu buka puasa apa yang paling favorit, yang paling Syekh Sudais senangi? Tahu jamaah? Tentu kurma yang pertama. Yang kedua ada gorengan ciri khasnya di Saudi itu namanya sambosa. Gorengan segitiga, dalamnya ada daging-dagingnya cincang-cincang. Tapi kita kembali bahwa meskipun tidak ada makanan yang kita anggap enak, atau yang di depan kita hanya kue biasa-biasa saja, cukupkan dengan kue yang sederhana itu. Nah, itulah qanaah. Sederhananya qanaah seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami. Sifat qanaah akan mendatangkan paling tidak 3 keutamaan dalam kehidupan manusia. Yang pertama, seseorang yang punya sifat qanaah insya Allah pasti bahagia, pasti tenang hidupnya. Karena kebalikannya, kalau kita tidak qanaah, ya, contoh kecil saja dalam hal makanan, ya, leher kita ini tidak akan tenang. Kiri kanan yang mana, ya, melihat yang paling jauh, tidak tenang. Demikian pula orang yang tidak punya sifat qanaah dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bertetangga, dalam kehidupan bersosial, tidak akan bahagia. Sebaliknya, orang yang punya sifat qanaah dijamin kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama." Sungguh beruntung, sungguh bahagia orang yang berserah diri kepada Allah. Ini yang pertama. Wa razaqa kafafan, dan sungguh beruntung, bahagia orang yang diberikan nikmat yang cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qana'ahu Allahu bima atahu, dan sungguh beruntung, sungguh bahagia orang yang mencukupkan diri atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Iya. Jadi coba kita introspeksi diri, kalau sampai Ramadan 23 ini masih ada perasaan-perasaan galau dalam kehidupan kita, bisa jadi sifat qanaah kita masih kurang. Yang kedua, keutamaan sifat qanaah yang kedua adalah mengundang cinta Allah kepada seorang hamba. Tentu kita semua mengharapkan cinta Allah. Tidak ada orang yang tidak mengharapkan cinta Allah. Dan salah satu cara untuk meraih cinta Allah dengan melatih diri untuk bersifat qanaah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kata Nabi, izhad fid dunya
Wahai manusia, merasa cukuplah engkau di dunia. Yuhibbukallah, maka Allah akan otomatis mencintaimu. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, apapun keinginan kita, apapun hajat kita, apapun kegelisahan kita, insyaallah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukan hanya mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, juga orang yang memiliki sifat qanaah mendapatkan cinta manusia, disenangi oleh manusia. Dalam lanjutan hadis kata Nabi, wazhad fima fi aidin nas, bersikap cukuplah dari tangan manusia. Jangan sedikit-sedikit meminta kepada manusia. Jangan menyandarkan diri punggung anda kepada manusia. Melihat manusia tersebut lebih dari sisi dunianya, melihat manusia lebih daripada sisi hartanya, kemudian kita mendekat, meminta, bersandar diri kepadanya. Jangan. Karena kata Allah lewat lisan nabinya, zuhudlah kalian, merasa cukuplah kalian kepada Allah dari manusia. Yuhibbukan nas, maka otomatis manusia-manusia tersebut yang kalian tidak meminta-minta kepadanya akan mencintai kamu, akan mencintai kalian. Sebaliknya, kalau kita sering didatangi orang ya untuk dimintai sesuatu, meskipun baik bagaimananya kita, tetap yang namanya manusia pasti akan merasa apa? Merasa risih. Tapi kalau ada orang kita melihatnya tenang, tidak mengganggu, maka otomatis kecintaan kita bertambah padanya. Keutamaan qanaah yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kekayaan dalam hati kita. Dan ini kekayaan yang sebenarnya para jemaah. Kekayaan bukan dilihat dari banyaknya kendaraan, dari luasnya rumah, dari banyaknya tabungan deposit, dari banyaknya istri, bukan. Akan tetapi kekayaan yang hakikat, yang sebenarnya, tak kala Allah memasukkan kekayaan dalam hati, dalam diri seorang hamba. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi alaihi salatu wasallam, laisal ghina, bukanlah kekayaan an kasratil ard, dilihat dari banyaknya harta benda, bukan. Walakinnal ghina ghinaun nafs, akan tetapi kekayaan yang sebenarnya ketika hati seorang hamba dijadikan kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan kenapa? Karena sifat qanaah, merasa cukup, merasa ridha akan pemberian Allah kepadanya. Dan juga di hadis yang lain kata Nabi, ya ibna Adam, wahai sekalian anak cucu Adam, irdi bima qassamallahu laka, merasa cukuplah akan apa yang Allah berikan kepada anda. Ya, merasa cukup akan apa yang Allah bagi-bagikan dari nikmat dunia ini. Ya, ridha ki, merasa cukup. Karena kenapa? Takun, maka Allah akan menjadikan engkau agnan nasi, engkau akan jadikan sebagai orang yang paling kaya di dunia ini. Ya, sekali lagi, bukan kaya dalam ukuran harta benda, akan tapi ketika Allah sudah masukkan kekayaan dalam hati, maka itulah kekayaan yang sebenarnya. Dan ketika kita merasa cukup dengan nikmat Allah, Allah akan jadikan kita menjadi orang yang paling kaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang memiliki sifat qanaah. Insyaallah mungkin ini dulu. Kita akan lanjutkan pembahasan sifat qanaah di pertemuan yang selanjutnya, berkaitan dengan apa yang dirasakan kepada orang-orang yang jauh dari sifat qanaah. Materi yang akan datang yaitu apa-apa saja yang dirasakan terhadap orang yang jauh dari sifat qanaah. Yang kedua, apakah ukuran kebahagiaan dilihat dari banyaknya harta? Yang ketiga, bagaimana kiat-kiat untuk mendapatkan sifat qanaah? Insyaallah kita akan bahas 3 poin tersebut di pertemuan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Jazakumullah khairan ala husni ihtimamikum. Nakhtatim bi du'an kafatul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum bima'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.